Pernahkah engkau sholat, namun setelah salam diucapkan, hatimu tetap terasa hampa, tubuhmu telah berdiri, rukuk, dan sujud, namun jiwamu seperti tidak pernah benar-benar hadir? Pernahkah engkau merasa seolah sholat hanya lewat di tubuhmu, tanpa pernah singgah di hatimu? Kakimu melangkah ke sajadah, tanganmu terangkat mengucap takbir, lidahmu melafalkan ayat demi ayat, tapi di dalam dada tidak ada getaran, tidak ada rasa, tidak ada perjumpaan. Engkau sholat dengan gerakan yang sah, bacaanmu fasih, tajwidmu benar, tapi hatimu terasa jauh, seakan tubuhmu sedang beribadah, namun jiwamu sedang mengembara ke tempat lain. Inilah yang jarang kita sadari, bahwa tidak semua sholat membuat kita hidup. Ada sholat yang hanya membuat tubuh bergerak, tanpa pernah membangunkan ruh yang tertidur di dalam diri. Kita sering mengira, selama gerakan sudah benar, selama bacaan sudah hafal, maka sholat kita sudah cukup. Padahal Allah tidak hanya melihat posisi tubuh, Allah tidak hanya mendengar suara bacaan, Allah melihat ke dalam hati yang paling dalam. Apakah ia hadir, atau hanya sekadar menjalankan kewajiban? Karena yang dicari Allah bukan hanya jasad yang patuh, tapi hati yang benar-benar berserah. Bukan dahi yang menyentuh lantai, tapi jiwa yang benar-benar merendah. Bukan lidah yang bergerak cepat, tapi hati yang perlahan luluh di hadapannya. Berapa banyak di antara kita yang sholat 5 waktu, namun hatinya tetap gelisah, tetap mudah marah, tetap merasa kosong, tetap merasa jauh dari Allah. Mungkin bukan sholatnya yang salah, tapi rasa di dalamnya yang belum hadir. Karena sholat sejatinya bukan sekadar kewajiban harian. Ia bukan daftar tugas yang harus diselesaikan. Ia bukan beban yang harus ditunaikan agar tidak berdosa. Sholat adalah undangan. Undangan untuk pulang. Undangan untuk hadir. Undangan untuk bertemu dengan Tuhan yang selalu dekat, namun sering kita abaikan. Setiap kali azan berkumandang, sebenarnya bukan hanya panggilan untuk bergerak, tapi panggilan untuk kembali ke diri sendiri. Kembali ke jiwa yang lelah. Kembali ke hati yang terlalu lama tersesat di dunia. Namun seringkali kita datang ke sholat tanpa benar-benar membawa diri kita. Kita datang sambil membawa pikiran, membawa kekhawatiran, membawa urusan dunia yang belum selesai. Dan akhirnya, yang berdiri di hadapan Allah hanyalah tubuh, bukan hati. Kita berdiri, tapi tidak hadir. Kita sujud, tapi tidak merasa kecil. Kita membaca, tapi tidak mendengar maknanya di dalam jiwa. Seolah-olah sholat hanyalah gerakan kosong yang harus segera selesai agar kita bisa kembali pada dunia. Padahal seharusnya, sholatlah yang membuat kita ingin meninggalkan dunia sejenak. Bukan karena dunia buruk, tapi karena jiwa kita terlalu lama tidak pulang. Maka mungkin inilah pertanyaan paling jujur yang harus kita ajukan pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar sholat, atau hanya sedang menirukan orang yang sholat? Apakah aku benar-benar menghadap Allah, atau hanya menghadap kiblat? Dan jika selama ini engkau merasa sholatmu terasa hambar, kosong, tanpa getaran, tanpa kehadiran, tanpa rasa, mungkin bukan karena Allah jauh darimu, tapi karena hatimu belum benar-benar masuk ke dalam sholatmu. Hari ini kita tidak bicara tentang hukum sholat, tidak bicara tentang syarat dan rukun, tidak bicara tentang yang membatalkan dan yang membolehkan. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih halus, lebih jujur. Hari ini kita akan bicara tentang rahasia rasa di dalam sholat. Dan setelah kita bertanya dengan jujur tentang kehadiran hati, maka kini kita sampai pada satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa sholat bukan hanya tentang apa yang dilakukan tubuh, tetapi tentang apa yang sedang hidup di dalam jiwa. Dalam setiap sholat, sebenarnya ada 3 unsur utama. Gerakan adalah jasadnya, bacaan adalah nadinya, dan rasa adalah ruhnya. Gerakan tanpa bacaan seperti tubuh tanpa denyut. Bacaan tanpa rasa seperti jantung yang berdetak, namun tidak pernah mengalirkan kehidupan ke seluruh diri. Dan ketika rasa tidak hadir, maka seluruh sholat hanya menjadi rangka kosong yang bergerak tanpa ruh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang sholat 5 waktu, bahkan lebih, namun hidupnya tidak berubah. Hatinya tetap gelisah, ucapannya tetap kasar, egonya tetap menjulang tinggi. Ia berdiri di hadapan Allah, namun merasa tidak ada yang menyentuh jiwanya. Ia sujud di hadapan Tuhan, namun tetap sulit merendahkan diri di hadapan sesama. Karena yang bergerak hanya tubuhnya, bukan hatinya. Kita sering mengira khusyuk adalah sesuatu yang harus dicari di luar. Dengan suasana yang sunyi, dengan tempat yang sepi, dengan suara imam yang merdu, dengan bacaan yang panjang dan indah. Padahal khusyuk tidak pernah tinggal di luar.
Ia tidak bersembunyi di masjid, ia tidak datang dari lingkungan, ia tidak muncul dari keadaan. Khusyuk lahir dari dalam, dari kesadaran, dari kejujuran hati, dari pengakuan bahwa diri ini kecil, lemah, dan sangat membutuhkan. Rasa itulah yang melahirkan khusyuk, bukan sebaliknya. Tanpa rasa, kita hanya sedang menggerakkan tubuh. Seperti robot yang diatur oleh kebiasaan, seperti mesin yang mengulang pola, tanpa kesadaran, tanpa perjumpaan, tanpa kehidupan batin. Bayangkan jasad tanpa ruh. Ia masih berbentuk manusia, masih utuh secara fisik, namun ia tidak hidup, tidak merasakan, tidak menyadari. Begitulah sholat tanpa rasa, masih sah secara hukum, masih benar secara gerakan, namun mati secara jiwa. Ia tidak menenangkan, tidak menyucikan, tidak mengubah apa-apa, karena yang disampaikan kepada Allah bukanlah hati, melainkan hanya rutinitas. Rasa adalah yang membuat sholat bernapas. Rasa adalah yang menghubungkan bumi dan langit. Rasa adalah yang membuat setiap takbir menjadi getaran, setiap rukuk menjadi ketundukan, dan setiap sujud menjadi perjumpaan. Tanpa rasa, sholat hanya serangkaian posisi. Tanpa rasa, bacaan hanya suara. Tanpa rasa, doa hanya hafalan. Namun ketika rasa hadir, bahkan satu rakaat bisa menggetarkan jiwa. Bahkan satu sujud bisa mengubah arah hidup. Bahkan satu kalimat bisa membuat hati luluh tanpa alasan. Karena rasa itulah yang membuat seorang hamba sadar bahwa ia tidak sedang berbicara sendiri. Ia tidak sedang mengulang kata. Ia sedang menghadap. Ia sedang disaksikan. Ia sedang berada di hadapan yang maha hidup. Maka sholat sejadi bukan soal berapa rakaat, bukan soal seberapa panjang bacaan, bukan soal seberapa indah lantunan. Sholat sejadi adalah seberapa hadir hati. Karena tubuh bisa dipaksa berdiri, lidah bisa dipaksa membaca, namun rasa hanya muncul jika jiwa benar-benar ingin bertemu. Dan disitulah letak rahasianya, bahwa sholat bukan dimulai dari sajadah, bukan dari gerakan, bukan dari suara. Sholat dimulai dari dalam dada, dari satu kesadaran sederhana, aku sedang berdiri di hadapan Tuhanku. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa sholat bukan sekadar gerakan, maka kita pun perlahan memahami satu hal yang sangat halus, bahwa rasa bukanlah emosi yang naik turun, seperti perasaan duniawi, bukan sekadar haru, bukan sekadar sedih, bukan sekadar tenang. Rasa dalam sholat adalah kesadaran, kesadaran penuh tentang siapa yang sedang kita hadapi, dan siapa diri kita di hadapannya. Rasa muncul bukan karena suasana, bukan karena musik yang menyentuh, bukan karena kata-kata yang indah. Rasa lahir ketika hati jujur mengakui bahwa dirinya kecil, lemah, dan tidak memiliki apa-apa. Saat seseorang tidak lagi berpura-pura khusyuk, tidak lagi sibuk ingin terlihat tenang, tidak lagi mengejar citra sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, tapi benar-benar datang dengan hati yang apa adanya, lelah, rapuh, penuh kekurangan. Disitulah rasa mulai tumbuh. Karena Allah tidak mencari kesempurnaan, Allah mencari kejujuran. Kejujuran seorang hamba yang datang tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap suci. Dunia seringkali menjadi kabut tebal bagi rasa, ambisi yang tidak pernah selesai, ketakutan yang tidak pernah reda, keinginan untuk diakui, penilaian orang yang terus dikejar. Semua itu menutupi jendela jiwa, membuat hati sulit melihat, sulit merasakan, sulit hadir. Kita berdiri di hadapan Allah, namun pikiran masih sibuk mengatur dunia, mengingat pekerjaan, mengingat masalah, mengingat rencana, mengingat masa lalu. Akhirnya yang berdiri di sajadah hanya tubuh, sementara hati masih terjebak di luar. Padahal pintu rasa hanya bisa terbuka saat dunia ditinggalkan, meski hanya sebentar. Cara membuka pintu itu sebenarnya sangat sederhana, bukan dengan teknik yang rumit, bukan dengan ilmu yang tinggi, bukan dengan teori yang panjang. Cukup dengan mengosongkan diri. Sebelum sholat, duduklah sebentar, tarik nafas perlahan, pejamkan mata jika perlu. Biarkan semua urusan berhenti sejenak. Tidak perlu diselesaikan sekarang, tidak perlu dipikirkan sekarang. Karena saat ini, yang paling penting bukan dunia, tetapi perjumpaan. Tinggalkan segala identitas. Sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun, masuklah ke dalam sholat hanya sebagai satu hal, seorang hamba. Hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa, tidak punya jaminan, tidak punya kendali. Ketika hati benar-benar kosong dari diri, disitulah ruang untuk Allah terbuka. Karena rasa tidak bisa masuk ke hati yang penuh. Hati yang penuh dengan ego, penuh dengan keinginan,
penuh dengan kebisingan. Rasa hanya tumbuh di hati yang lapang, yang tidak sibuk dengan dirinya, yang tidak menuntut apa-apa, yang hanya ingin hadir. Semakin kosong engkau dari dirimu, semakin penuh engkau oleh kehadirannya, dan kehadiran itu tidak selalu datang sebagai air mata, tidak selalu datang sebagai getaran besar. Kadang ia hadir sebagai tenang yang sederhana, sebagai diam yang dalam, sebagai rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Namun itulah tanda bahwa pintu telah terbuka, bahwa jiwa telah masuk, bahwa engkau tidak lagi sekadar berdiri di sajadah, tetapi benar-benar berada di hadapan Tuhanmu. Dan ketika pintu itu telah terbuka, maka tubuh pun tidak lagi bergerak sendirian. Setiap gerakan menjadi bahasa, bukan bahasa lisan, tetapi bahasa jiwa. Takbir bukan sekadar mengangkat tangan, ia adalah momen melepaskan dunia. Seolah kita berkata tanpa suara, aku tinggalkan semuanya sekarang. Masalah, rencana, ketakutan, harapan, semua ditaruh di luar pintu sholat. Saat tangan terangkat, sebenarnya kita sedang melepaskan peran, melepaskan nama, melepaskan pencitraan, dan berdiri di hadapan Raja Semesta hanya sebagai makhluk yang sangat kecil. Takbir adalah pengakuan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Dia, tidak ada yang lebih penting dari perjumpaan ini. Bukan pekerjaanku, bukan masalahku, bukan pikiranku, hanya Dia. Lalu rukuk, gerakan yang sering kita lakukan cepat, padahal di sanalah ego dibungkukan, keangkuhan diremukan, kepala yang biasanya merasa tinggi, kini tunduk. Rukuk bukan soal punggung sejajar, ia tentang hati yang merendah, tentang mengakui bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu kuat, tidak selalu tahu jalan. Saat punggung membungkuk, seharusnya batin pun ikut menunduk. Mengakui keterbatasan, mengakui kesalahan, mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Rukuk adalah pengingat halus bahwa semakin tinggi kita merasa, semakin jauh kita dari rasa, dan semakin rendah kita menempatkan diri, semakin dekat kita pada Tuhan. Lalu sujud, titik terendah jasad, namun tertinggi bagi ruh, kepala, bagian yang paling kita jaga, bagian yang paling kita banggakan, kini ditempelkan ke tanah, ke tempat paling rendah. Sujud adalah kejujuran paling dalam, bahwa kita berasal dari tanah, dan suatu hari akan kembali ke tanah. Tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa dipertahankan. Di saat itulah jarak paling dekat tercipta, bukan karena kita naik ke langit, tapi karena kita turun sepenuhnya. Ironisnya, justru di posisi paling rendah itulah ruh berada paling tinggi. Namun seringkali kita terlalu cepat, takbir tergesa, rukuk terburu, sujud sekadar lewat. Seakan sholat adalah daftar tugas yang harus segera diselesaikan, bukan perjumpaan yang perlu dirasakan. Padahal rasa butuh keheningan, butuh jeda, butuh ruang untuk hati mengejar tubuh. Kalau tubuh melaju, hati tertinggal. Kalau tubuh berhenti sejenak, hati punya kesempatan untuk hadir. Bukan lama yang dicari, tapi sadar. Sadar saat mengangkat tangan, sadar saat membungkuk, sadar saat bersujud. Karena setiap gerakan adalah doa tanpa kata, setiap posisi adalah pengakuan jiwa, setiap detik adalah peluang untuk mendekat. Namun jika tubuh bergerak sementara hati diam, maka maknanya hilang. Yang tersisa hanya rutinitas, hanya kebiasaan, hanya gerakan kosong. Dan mungkin itulah sebabnya, banyak yang rajin sholat namun hatinya tetap jauh. Bukan karena sholatnya salah, tetapi karena jiwanya tidak ikut berjalan. Dan ketika tubuh telah belajar diam, saat gerakan tidak lagi tergesa, maka kini tiba giliran yang paling halus, bacaan. Lidah mulai berbicara, suara keluar dengan fasih, huruf tersusun rapi. Namun pertanyaannya sederhana, apakah hati ikut hadir di dalamnya? Karena bacaan dalam sholat bukan sekadar rangkaian kata suci. Ia adalah dialog langsung, percakapan antara hamba dan Tuhannya. Terutama saat Al-Fatihah dilantunkan. Itu bukan pembuka biasa, itu adalah pintu komunikasi. Setiap ayat bukan informasi, tetapi undangan untuk menyadari. Sekarang aku sedang berbicara dengan Allah. Ketika kita mengucapkan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa tidak ada satupun hal di hidup ini yang lepas dari genggamannya. Bukan hanya rezeki, bukan hanya masalah, bukan hanya kebahagiaan, tapi seluruh napas yang kita hirup, seluruh detak yang kita rasakan. Lalu ketika kita berkata, hanya kepadamu kami menyembah, itu bukan kalimat biasa. Itu adalah janji. Pertanyaannya pelan, namun sangat dalam.
apakah benar hanya kepadanya, atau sebenarnya hati masih bergantung pada dunia, pada manusia, pada harta, pada pengakuan. Mulut berkata satu hal, tapi batin menggenggam hal lain. Dan saat kita melanjutkan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, sebenarnya itu adalah pengakuan paling jujur, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, bahwa kita lemah, bahwa kita sering tersesat, namun seringkali kita mengucapkannya cepat, tanpa sempat bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar meminta padanya, atau hanya mengulang karena hafal. Satu ayat dengan rasa lebih bernilai dari 1000 ayat tanpa jiwa, karena Allah tidak menghitung jumlah suara, Allah merasakan kehadiran hati. Bacaan bukan perlombaan tajwid, bukan unjuk kefasihan, bukan sekadar memenuhi rukun. Bacaan adalah percakapan cinta antara makhluk yang sangat kecil dengan Tuhan yang maha besar. Cinta yang tidak perlu teriak, tidak perlu indah di telinga orang, cukup jujur di hadapan Allah. Kadang suara kita bagus, tapi hati jauh. Kadang suara kita pelan, bahkan terbata, tapi jiwa benar-benar berbicara, dan Allah lebih mendengar yang kedua, karena Allah lebih dekat ke hatimu daripada ke suaramu. Dia tidak menunggu nada tinggi, tidak menunggu lafaz sempurna, dia menunggu kehadiran, menunggu saat bacaan tidak lagi keluar karena kewajiban, tetapi karena kerinduan untuk didengar, kerinduan untuk dipahami, kerinduan untuk disambut. Saat itulah setiap ayat tidak lagi terasa seperti bacaan, tetapi seperti curahan jiwa. Dan disitulah sholat berubah, bukan lagi ritual, tetapi pertemuan. Dan ketika bacaan tidak lagi sekadar suara, ketika hati benar-benar ikut berbicara, maka tibalah kita pada satu titik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sujud. Inilah saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, bukan saat berdiri tegak, bukan saat suara terdengar indah, tetapi saat wajah menyentuh tanah. Di saat itulah semua jarak runtuh, semua kepura-puraan hancur, semua topeng jatuh. Sujud adalah pengakuan total, tanpa kalimat panjang, tanpa teori rumit, hanya satu makna yang sangat dalam. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Di sujud, tidak ada peran, tidak ada gelar, tidak ada status, tidak ada pencapaian. Yang tersisa hanya satu makhluk rapuh yang sedang memohon di hadapan Yang Maha Kuasa. Banyak orang merasakan sesuatu yang aneh di sujud. Air mata tiba-tiba mengalir. Bukan karena kesedihan, bukan karena luka, tapi karena luluh. Luluh karena akhirnya berhenti melawan, berhenti berpura-pura kuat, berhenti menyangga dunia sendirian. Seakan ada suara tanpa kata yang berkata, sudah cukup, kamu tidak harus selalu tegar. Dan disitulah jiwa menyerah. Bukan menyerah pada keadaan, tapi menyerah pada Tuhan. Dunia yang tadi terasa sempit, di sujud justru terasa luas. Masalah yang tadi menekan, di sujud terasa ringan. Pikiran yang tadi bising, di sujud menjadi hening. Karena saat kepala turun, beban ikut turun. Saat dahi menyentuh tanah, ego ikut dilepaskan. Saat tubuh merendah, hati justru diangkat. Inilah keajaiban yang sering luput kita sadari. Bahwa untuk naik, kita harus turun. Untuk kuat, kita harus lemah. Untuk menemukan langit, kita harus menyentuh tanah. Sujud bukan tanda kekalahan. Ia adalah tanda keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak sanggup sendirian. Bahwa kita butuh pertolongan. Bahwa kita butuh ditopang. Dan Allah mencintai hamba yang datang seperti itu. Bukan yang merasa paling tahu. Bukan yang merasa paling benar. Tapi yang datang dengan hati kosong dan tangan terbuka. Di sujud, tidak perlu kalimat indah. Tidak perlu permohonan panjang. Cukup satu kejujuran. Aku lelah. Aku butuh engkau. Dan Allah mendengar lebih jelas doa yang tidak terucap daripada doa yang dirangkai kata-kata. Karena sujud adalah bahasa jiwa. Bahasa yang tidak bisa dipalsukan. Bahasa yang hanya lahir dari kedalaman. Siapa yang benar-benar sujud, akan berdiri lebih kuat dalam hidup. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatinya telah menemukan tempat untuk kembali. Tempat di mana ia boleh rapuh, tanpa dihakimi. Tempat di mana ia boleh menangis, tanpa dianggap lemah. Tempat di mana seorang manusia akhirnya merasa pulang. Dan ketika dahi terangkat dari tanah, ketika tubuh kembali berdiri, sebenarnya sholat belum benar-benar selesai. Ia baru saja dimulai dalam bentuk yang lain, kehidupan. Karena sholat yang hidup tidak berhenti di sajadah. Ia ikut berjalan keluar, masuk ke cara kita berbicara, masuk ke cara kita memandang orang, masuk ke cara kita menghadapi dunia. Tanda sholat yang berjiwa bukan sekadar rasa haru saat berdoa, tetapi perubahan yang halus setelahnya.
Hati menjadi lebih tenang, bukan karena masalah hilang, tetapi karena tidak lagi merasa sendirian. Ucapan menjadi lebih lembut, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati tidak lagi penuh kemarahan. Ego menjadi lebih kecil, bukan karena kita merendahkan diri, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Jika sholat benar-benar hadir, ia akan menjadi terapi jiwa, tempat pulang setelah lelah, ruang aman saat dunia terasa berat. Di saat pikiran bising, sholat menjadi hening. Di saat hidup gelap, sholat menjadi pelita, bukan karena ia mengubah keadaan, tetapi karena ia menguatkan hati untuk berjalan di dalamnya. Namun rasa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus dijaga, dipelihara, dari satu sholat ke sholat berikutnya, karena dunia akan selalu mencoba mencurinya, dengan kesibukan, dengan ambisi, dengan luka, dengan kekecewaan. Jika tidak dijaga, rasa akan memudar. Sholat kembali menjadi rutinitas, gerakan tanpa jiwa, bacaan tanpa makna. Maka tugas kita bukan sekadar sholat, tetapi menjaga hati tetap hidup di antara sholat. Mengingat bahwa kita bukan hanya hamba di sajadah, tetapi juga hamba di pasar, di rumah, di jalan, di dalam kesendirian. Sholat bukan kewajiban yang membebani. Ia adalah rumah bagi jiwa, tempat kita boleh rapuh, tempat kita boleh jujur, tempat kita boleh kembali menjadi diri sendiri tanpa harus terlihat kuat. Di sanalah Allah menunggu, bukan di tempat yang jauh, bukan di langit yang sulit dijangkau, tetapi di dalam hati yang mau hadir. Dan mungkin selama ini kita salah mencari. Kita mencari ketenangan di luar, mencari kebahagiaan di dunia, mencari jawaban di banyak tempat, padahal pintunya selalu terbuka, setiap hari, 5 kali sehari, menunggu kita datang dengan hati, bukan hanya dengan tubuh. Jika engkau merasa jauh dari Allah, jangan mencarinya di tempat lain. Carilah Dia dalam sholatmu. Jika konten ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Manisnya Pahala agar kita bisa terus belajar mendekat kepada Allah bersama-sama. Semoga setiap sholat kita bukan hanya gerakan, tetapi perjumpaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.